Hai, selamat datang di Alur Cerita Film, channel Suara Kira. Kali ini Suara Kira akan menceritakan alur cerita film horor misteri berjudul Tarot yang rilis di tahun 2024. Film ini berkisah tentang sebuah kutukan dari seorang penyihir yang dimasukkan dalam sebuah kartu tarot. Langsung saja kita ke alur cerita film Tarot 2024. Suatu malam, 7 orang remaja sedang berkumpul di depan api unggun. Masing-masing bernama Haley, Grant, Alice, Lucas, Peg, Madeline, dan Paxton, temannya Spider-Man. Mereka menyewa sebuah mansion mewah untuk merayakan ulang tahun Alice. Saat itu mereka nampak bersenang-senang. Hingga di tengah keseruan, Grant kehabisan minumannya. Lalu dengan ditemani oleh Paxton, ia kembali ke mansion untuk mengambil minuman. Ternyata semua minuman telah habis. Haley pun berinisiatif untuk pergi ke toko untuk kembali membeli minuman. Namun karena sudah larut malam, ditambah lagi lokasi mereka sekarang yang jauh dari perkotaan, Grant melarangnya. Kemudian, Paxton menyarankan ke teman-temannya untuk mencari stok minuman yang barangkali tersimpan di dalam mansion tersebut. Lalu pintu demi pintu mereka buka untuk mencari minuman, namun tak juga ketemu. Hingga akhirnya mereka melihat sebuah pintu bertuliskan dilarang masuk. Karena jiwa anak muda yang penuh kekepoan, Lucas pun merusak pintu tersebut dan mereka masuk ke sana. Ternyata pintu itu menuntun mereka menuju ke gudang bawah tanah. Namun di sana bukannya mendapatkan minuman, mereka malah menemukan banyak barang kuno yang sudah lama tidak terpakai. Kemudian, ketika sedang menelusuri setiap detail dari gudang tersebut, Paxton tanpa sengaja menemukan sebuah kotak kecil yang berisi kartu tarot, kartu yang biasa digunakan untuk meramal atau membaca masa depan seseorang berdasarkan horoskop. Alice yang mengetahui bahwa Haley bisa membaca kartu tarot memintanya untuk meramal mereka semua. Haley sempat menolak, dikarenakan menurut hukum peramal, mereka tidak diperbolehkan menggunakan kartu tarot peramal lain tanpa seizin. Namun, berhubung itu adalah permintaan dari Alice yang sedang berulang tahun, ketika merasa semua sudah siap, Haley membuka kartu tarot tersebut. Seketika, angin berhembus melintasi mereka. Haley kembali ragu untuk menggunakan kartu tarot tersebut, karena kartu tersebut merupakan kartu kuno yang tidak seperti kartu tarot pada umumnya. Alice akan menjadi orang pertama yang diramal. Haley mulai menyusun 12 kartu berdasarkan simbol zodiak. Lalu kartu terpenting adalah kartu ke-13 yang merupakan penentu dari apa yang akan diramalkan. Setelah selesai, Alice ternyata mendapatkan kartu pendeta wanita dengan salib terbalik. Haley pun mulai menjelaskan ramalannya berdasarkan zodiaknya yaitu Libra. Alice merupakan seorang yang investigatif atau orang yang memiliki rasa keingintahuan lebih besar daripada orang pada umumnya. Saat ini, dia sedang menaiki anak tangga kesuksesan. Namun, dari gambar tersebut juga ada tanda peringatan bahwa bisa jadi dirinya akan tergelincir jatuh dari tangga tersebut. Selanjutnya, Madeline yang berzodiak Pisces. Dia adalah orang yang murah hati, empati, dan kreatif. Di sini, Madeline mendapatkan kartu orang yang digantung. Haley menjelaskan Madeline nantinya akan merasakan keputusasaan dikarenakan dia akan mengalami kegagalan dalam karirnya dengan alasan yang tidak terlalu jelas. Lalu berdasarkan zodiak Pisces yang berlambang 2 ekor ikan yang saling menjauh, Madeline ini orangnya cenderung lari atau menghindar dari masalah. Maka dari itu, Haley menyarankan agar Madeline jangan panik ketika masalah itu nanti datang, karena pasti akan ada air di bawah jembatan, yang berarti pasti ada jalan keluar dari setiap masalah. Kemudian berlanjut ke Peg yang berzodiak Virgo. Di sini, Peg mendapatkan sebuah kartu Magician. Haley menjelaskan, bulan ini akan menjadi bulan yang sangat menantang bagi Peg, karena gambar itu seolah ditarik dari 2 arah. Peg harus menghadapi 2 pilihan yang sulit.
Kartu yang bergambar pesulap tersebut juga bisa diartikan jalannya nanti penuh dengan tipuan dan akan menjadi penghalang bagi Peg untuk melihat sesuatu dengan jelas. Berlanjut ke giliran Paxton yang berzodiak Taurus. Dia mendapatkan kartu badut yang bertuliskan The Fool. Taurus adalah seorang teman yang bisa diandalkan. Namun, meskipun memiliki sifat yang solid, Paxton juga orang yang keras kepala serta gegabah. Dari gambar kartu yang bertuliskan The Fool atau kebodohan, Haley mengingatkan bahwa nantinya Paxton jangan terlalu egois dan harus terus bersama dengan orang-orang yang dia percaya. Kartu The Fool ini juga menyebutkan bahwa Paxton akan menjadi seseorang yang tiba-tiba akan datang untuk membantu temannya dengan cara yang tidak terduga. Setelah itu giliran si Lucas. Lucas yang berzodiak Capricorn adalah orang yang sensitif. Ia juga orang yang suka melanggar aturan. Kartu The Hermit atau petapa yang Lucas dapatkan menjelaskan bahwa akan ada keberuntungan dalam hal keuangan. Lucas yang juga saat ini mencintai Madeline nantinya akan berkorban untuk cintanya itu. Namun, Haley juga mengingatkannya agar berhati-hati dengan lampu yang dibawa oleh si petapa karena cahaya itu bisa menghalangi tujuannya dan membuat Lucas mengambil jalur yang salah. Terakhir si Grant. Sebagai orang yang berzodiak Leo, Grant memiliki sifat yang setia dan juga seorang pemimpin. Namun di sini Grant malah menuduh Haley dengan berkata kalau Haley hanya mengarang semua nasib orang dengan kartu tarot tersebut. Seakan tidak peduli dengan tuduhan itu, Haley terus saja mengungkap sifat buruk dari zodiak Leo. Haley membaca kartu tarot itu satu persatu, tapi Grant merasa bahwa itu bukan hasil dari ramalan, melainkan Haley sedang membahas masalah pribadi di antara mereka. Untuk diketahui, Haley dan Grant ini sebenarnya pacaran. Namun sebelum pergi menuju mansion ini, mereka berdua memilih untuk putus. Itulah kenapa Grant menuduh ramalan yang dijelaskan oleh si Haley seakan terlihat sedang membahas hubungan mereka. Namun, tiba-tiba Haley dibuat terkejut oleh kartu ke-13 yang didapat oleh Grant, di mana kartu itu bertuliskan The Devil atau Sang Iblis. Haley kemudian menjelaskan kepada Grant bahwa dia akan menghadapi iblis di bulan ini dan dia akan berkorban atau mungkin mengambil resiko kehilangan seseorang yang penting dalam hidupnya. Mendengar hal itu tentu saja Grant tambah tidak percaya sembari berkata mungkin Haley perlu membaca ramalannya sendiri. Dan tanpa diduga, Haley pun menuruti perkataan Grant. Ia meramal untuk dirinya sendiri. Alhasil, kartu ke-13 yang didapatnya adalah gambar tengkorak yang bertuliskan death, yang diartikan bahwa cinta akan menjadi penyebab kematiannya. Kemudian keesokan harinya, setelah bersenang-senang di mansion itu, mereka pun pulang untuk kembali ke kampus. Di tengah perjalanan, mereka mampir ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Tanpa diduga, ramalan yang Lucas dapat semalam tentang dia yang memiliki keberuntungan masalah uang ternyata benar-benar terjadi. Lucas memenangkan lotre senilai $700. Kemudian pada malam harinya, di saat Alice baru saja selesai mandi, dia dibuat heran melihat tangga menuju ke arah loteng tiba-tiba terbuka. Alice pun langsung menutup tangga tersebut. Akan tetapi, di saat sedang mengobrol dengan Peg melalui telepon, tiba-tiba dia mendengar suara dari luar kamarnya. Karena penasaran, Alice pun langsung mengeceknya dan ternyata suara tersebut berasal dari tangga loteng yang kembali terbuka. Alice mengira jika dia sedang diprank oleh teman-temannya. Namun saat dicek, ternyata tidak ada siapapun di atas loteng itu. Dan saat dia mengalihkan pandangannya, tiba-tiba muncul salib yang terbalik dan dihiasi banyak lilin di sekitarnya. Di sana juga terdapat kartu ramalan Alice yang ke-13. Seketika dia langsung teringat tentang semua ramalan yang dibacakan oleh Haley sebelumnya. Alice terjatuh dari tangga, hingga akhirnya sosok pendeta itu menghantamkan tubuh Alice menggunakan tangga lonceng berkali-kali sampai dia tewas. Keesokan harinya, Peg dan kelima temannya yang mengetahui kematian Alice merasa sangat terpukul. Lalu, Haley memutuskan untuk menemani Peg di rumahnya. Di sisi lain, ketika Lucas sedang berada di jalan setelah mengantar Madeline pulang, langkahnya pun terhenti ketika dia melihat sosok The Hermit.
Karena takut, Lukas pun langsung berlari tanpa peduli jika dirinya masuk ke area yang seharusnya dilarang. Tak hanya itu, di sana dia juga melihat koran tentang dirinya yang akan mati pada malam ini. Sembari dia kembali mendengar ramalan tentang dirinya. Dengan panik, Lukas bersembunyi di dalam gerbong kereta. Namun, sosok The Hermit kembali membuatnya terkejut yang membuat Lukas terjatuh dari gerbong tersebut bersamaan dengan kereta yang lewat. Keesokan harinya, setelah mendapat berita tentang kematian Lukas, mereka berlima pun diinterogasi oleh pihak polisi. Madeline menjelaskan setelah Lukas mengantarnya pulang, Lukas sempat berkata jika dia akan menaiki kereta jalur 3. Hanya itu yang dia tahu. Setelah mendengar kesaksian itu, Pak Polisi pun menyuruh mereka untuk pulang dan beristirahat di rumah. Di sini, Paxton sempat menduga jika Lukas dan Alice sudah dibunuh oleh seseorang. Hal tersebut mengundang perdebatan di antara mereka. Sampai akhirnya Haley menduga bahwa yang telah terjadi kepada Alice dan Lukas kemungkinan dari nasib yang telah diramalnya. Namun Grant yang masih belum percaya langsung membantah statement dari Haley. Dan untuk menguatkan dugaannya, Haley pun langsung mencari tahu tentang ramalan horoskop. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah website bernama Alma Astrom yang berjudul Rancangan Takdir yang Kelam. Di dalam website tersebut menjelaskan tentang sekelompok orang Meksiko yang meninggal setelah mereka diramal. Setelah membaca penjelasan dari website Alma Astrom yang ahli tentang kartu tarot kuno, mereka pun memutuskan untuk mencari keberadaan dari Alma Astrom. Meski kehadiran mereka sempat ditolak oleh Alma, tapi setelah Haley memberitahu jika teman mereka sudah tewas setelah membaca kartu tarot, akhirnya Alma pun mengizinkan mereka untuk masuk. Haley mulai menjelaskan tentang kartu tarot yang dia gunakan untuk meramal teman-temannya. Mendengar itu, Alma kemudian menceritakan beberapa tragedi kematian di tahun 1951 di kota Meksiko, 1969 di Warsaw, dan 1988 di London. Semua tragedi kematian tersebut terjadi akibat pembacaan ramalan kartu tarot yang dimaksud oleh Haley. Mendengar penjelasan Alma, Haley pun menjadi bingung. Bagaimana bisa Alma mengetahui semua hal tentang kartu tarot tersebut? Alma langsung menjawab, dia bisa tahu karena dialah satu-satunya orang yang selamat di tragedi 1988 di London. Setelah kejadian yang dialaminya, Alma pun mendedikasikan hidupnya untuk memahami alasan kenapa hanya dirinya yang bisa selamat. Alma menduga jika dirinya bisa selamat dikarenakan dia hanya meramal untuk teman-temannya, namun tidak untuk dirinya sendiri. Kemudian, Alma mulai menceritakan tentang pemilik dari kartu tarot yang digunakan oleh Haley. Pemiliknya merupakan peramal pribadi dari salah satu keluarga bangsawan di Hungaria pada tahun 1798. Yang pada suatu hari ramalannya menunjukkan bahwa istri dari bangsawan tersebut akan meninggal bersama anaknya pada saat persalinannya nanti. Bangsawan itu pun kemudian memerintahkan si peramal untuk mengubah prediksinya. Namun sayang, hasilnya tetap sama dan mengarah pada kematian istri dan anaknya. Hal itu pun membuat si bangsawan murka, lalu dia mengusir sang peramal dan putrinya. Tak lama kemudian, ramalan itu benar-benar terjadi sesuai prediksi dari sang peramal. Bangsawan itu menuduh jika sang peramal menggunakan ilmu sihir untuk membunuh istri dan anaknya. Seakan tidak puas dengan tindakannya, bangsawan itu pun kemudian membunuh anak dari sang peramal sebagai tindakan nyawa dibalas nyawa. Melihat anaknya yang mati secara mengenaskan, sang peramal itu pun berniat membalaskan dendamnya dengan cara pembacaan kartu tarot untuk si bangsawan dan orang terdekatnya. Kemudian dia melakukan ritual gelap dengan dirinya yang akan menjadi tumbal untuk mengikat jiwanya pada kartu tarot tersebut. Dia membuat nasib orang-orang yang dibacakan ramalan menggunakan kartu tarot miliknya akan benar-benar terjadi. Hingga akhirnya si bangsawan dan orang-orang terdekatnya tewas sesuai dengan kartu tarot yang telah diramalkan. Sejak saat itu, setiap orang yang diramal menggunakan kartu tarot milik sang peramal akan menghadapi kutukan kematian. Peramal itu dijuluki sang penyihir. Lalu dari sekian banyak waktu yang telah Alma habiskan untuk mencari tahu bagaimana cara menghentikan kutukannya, Alma pun menyarankan mereka untuk menghancurkan tumpukan kartu tersebut. Dalam perjalanan pulang, Grant masih belum percaya dengan perkataan Alma yang menurutnya sangat tidak masuk akal.
Namun tak lama kemudian, mobil mereka tiba-tiba mogok di tengah jembatan. Madeline yang kembali teringat dengan ramalan tentang dirinya menjadi panik. Dia langsung keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri, dan sesuai dengan kartu ramalan yang dia dapat, Madeline pun tewas tergantung di jembatan. Setelah melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri, akhirnya Grant pun percaya dan mereka pun memutuskan kembali ke mansion yang mereka sewa sebelumnya untuk menghancurkan kartu tarot tersebut. Namun di sini Paxton menolak dan memilih untuk kembali ke kampus mengisolasi diri sampai semua keadaan kembali aman. Hailey mengingatkannya tentang ramalan yang dia dapat, kalau Paxton tidak boleh keras kepala dan harus tetap bersama orang-orang yang dia percaya. Namun yang namanya kepala batu pasti tetap dengan pilihannya. Hingga akhirnya di saat Paxton telah tiba di kampus, ternyata dia sudah diikuti oleh sosok badut bernama The Pool. Dengan panik, Paxton langsung berlari menuju ke dalam lift, namun dia malah terjebak di dalamnya. Dalam kepanikannya itu, dia segera menghubungi Grant untuk meminta bantuan, namun sayang teleponnya terputus. Lalu setelah itu, Paxton kembali mendengar semua ramalan tentang dirinya, dan tiba-tiba di sisi lain, Grant, Hailey, dan Peg telah tiba di mansion. Mereka langsung bergegas berusaha menghancurkan kartu tersebut. Namun, meski telah dilemparkan ke api, kartu itu tidak terbakar sedikit pun. Mereka terpaksa meminta bantuan Alma untuk melakukan ritual, di mana ritual itu bertujuan untuk mengeluarkan roh sang penyihir dari kartu tarot tersebut. Namun ketika ritual sudah dimulai, roh dari sang penyihir hadir di antara mereka. Secara gaib, sang penyihir pun membacakan ramalan untuk si Alma. Alma mendapat kartu peramal dengan 6 buah pedang yang tertancap di tubuhnya. Melihat itu, Alma menjadi lemas. Ia langsung meminta maaf. Lalu tiba-tiba tubuhnya digeret oleh sosok tak kasat mata. Grant, Hailey, dan Peg berlari ketakutan. Akan tetapi, Peg sadar dia telah terpisah dari Grant dan Hailey. Suasananya semakin mencekam. Saat itu Peg mendengar suara orang yang meminta tolong. Ia menduga jika suara tersebut berasal dari Hailey. Dia pun segera mencari sumber suara. Namun tiba-tiba Peg semakin ketakutan, tubuhnya gemetar. Kemudian ia bersembunyi di dalam sebuah peti. Namun ternyata peti tersebut merupakan properti dari pertunjukan sulap sang makhluk halus. Peg dibuat tontonan dari sang pesulap. Ia tidak bisa keluar. Tubuh Peg terbelah menjadi 2 setelah sang pesulap menggergajinya dengan sangat brutal. Grant dan Hailey putus asa, mereka adalah target selanjutnya. Hailey berpikir satu-satunya cara untuk mengalahkan sang penyihir yaitu dengan membalikkan kutukannya ke sang penyihir tersebut dengan cara membacakan ramalan dari kartu tarot miliknya sendiri. Mereka memulai rencananya. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba Grant ditarik oleh sosok iblis. Bersamaan dengan itu, sosok kematian dari ramalan Hailey juga datang ke sana. Dengan panik, Hailey pun berusaha kabur dari sosok itu. Beruntungnya, pada saat Hailey sudah terpojok, Grant tiba-tiba datang kembali untuk menyelamatkannya. Kemudian, Grant langsung menyuruh Hailey memulai ritualnya sembari dia menghadapi iblis tersebut. Setelah menyusun kartu untuk membalikkan kutukan ke sang penyihir, tiba-tiba penyihir muncul kembali. Di sini Hailey mencoba untuk mengajak sang penyihir berbicara, namun sepertinya si penyihir tidak ingin bernegosiasi. Lalu di kartu ke-13 yang bertuliskan Deed, Hailey menjelaskan tentang apa yang akan terjadi kepada sang penyihir. Setelah selesai membacakan ramalannya, seketika 12 lambang zodiak itu menyala dan bayangan masa lalu si penyihir dan Hailey pun bermunculan secara bersamaan. Dan pada akhirnya penyihir itu terbakar bersamaan dengan kartu tarot miliknya.
Setelah semua selesai, mereka segera pergi dari sana dan Paxton yang ternyata masih hidup menjemput mereka. Paxton mengatakan dia masih hidup karena sutradara sayang padanya. Ditambah lagi, dia juga masih ada kontrak film dengan Spider-Man 4. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini adalah, dalam menggunakan barang milik orang lain, sebaiknya izin dulu pada pemiliknya. Siapa tahu barang tersebut milik sang penyihir. Suara Kira, sampai jumpa lagi.